tangan dulu. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua yang siang hari ini mau hadir meluangkan waktu di tengah kemacetan kota Jakarta yang luar biasa ya. Saya bingung orang-orang itu kok bisa tiap hari. Saya cuma stresnya hari Rabu kalau berangkat, tapi kalau udah nyampe kantor ya udah bingung saya tuh mereka tuh tiap hari tuh. Pada nggak tahu energik apa ya. Aduh, iya loh, ini kan salah satu yang mengurangi kesehatan itu kan stres. Orang stres tiap hari kan kesehatannya terpengaruh kan, lama-lama kan makanya umurnya tuh nggak bisa panjang. Itu salah satunya adalah selama hidupnya habis waktu di jalan, dan itu berlaku puluhan tahun sampai hari ini. Karena saya pernah ngerasain jadi manusia di jalan rasanya tuh nggak enak, makanya berat saya waktu itu jadinya 71 kilo. Jadi kalau ngangkat tangan isinya tulang semua. Alhamdulillah berkat energi kalau ngangkat semua isinya tetelan semua gitu. Sambil menunggu yang lain. Oke, teman-teman, hari ini seperti kita ketahui bersama, jadwal rutin setiap hari Rabu saya tanpa paksaan siapapun dengan kesadaran penuh ya, dengan kesadaran penuh sebagai energi distributor ingin memberikan kontribusi pengalaman saya yang sudah kurang lebih memasuki tahun ke-13 dengan bisnis energi sehingga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Makanya saya meminta kepada Energik untuk menjadwalkan setiap hari Rabu untuk hadir, dan alhamdulillah puji Tuhan sampai hari ini masih dapat kepercayaan dari teman-teman, masih ada yang hadir ya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman untuk melihat sesuatu yang luar biasa menurut saya yang sudah 13 tahun ini akhirnya banyak mukjizat-mukjizat, keajaiban-keajaiban yang mungkin kalau saya nggak ketemu dengan Energik sampai hari ini saya sama seperti orang kebanyakan di jalan, mungkin ya. Tapi ya Tuhan yang Maha tahu ya. Tapi semua atas izinnya, atas izin Tuhan ini karena berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada kita semua. Salah satunya adalah berkat kesehatan, ya nggak? Kalau sakit kan kita nggak bisa kesini, benar ya Bapak Ibu ya? Jadi kita harus mulai dengan syukur alhamdulillah, puji Tuhan ya. Nah hari ini seperti biasa jadwal saya itu nggak tahu ya, saya tanya dulu sama teman-teman nih. Teman-teman ini sebenarnya lebih tertarik ngebahas produk atau ngebahas uang ya? Uang. Uang. Uang langsung. Produk nggak usah? Nggak usah ya? Uang aja udah, uang langsung. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Yang nggak malu-malu tuh yang benar-benar dapat uang gitu loh. Yang malu-malu duitnya nggak dapat gitu loh. Sekarang produk atau uang mau bahasnya? Uang. Yang produk mau bahas produk berapa orang? Oh, yang mau bahas produk uang berapa orang? Oh, semua ya. Ya sudah, kita bahas uang aja lah. Iya nggak? Ngapain ngomong kalau dulu muter ke sana kemari, kayak ngerti aja ngomongin kesehatan, ya nggak? Karena saya bukan ahli kesehatan Bapak Ibu ya. Background saya D3 Perhotelan, saya lulus dari sekolah diploma perhotelan dengan IPK 2,4 ya. Saya pengalaman kerjanya hanya sebagai seorang pelayan hotel di salah satu hotel yang sudah bangkrut, yang sekarang hotelnya berubah nama dari Parkland menjadi Wyndham. Saya di sana ada sekitar 2001 dan 2002, cuma setahun doang, cuma saya nggak betah. Makanya saya nggak kebayang orang-orang yang kuat menjadi, mohon maaf ya, menjadi karyawan, karena saya pernah menjadi karyawan. Bukan masalah karyawannya ya yang nggak enak, yang bikin nggak enak tuh gajinya sebenarnya gitu. Kalau gajinya 500 juta atau 100 juta mah saya kerjain jadi karyawan. Iya benar nggak? Yang bikin nggak enak karyawan kan bukan tingkat karyawannya, gajinya, benar nggak? Nah saya gaji saya waktu itu UMR. Nah apa sih yang bisa diperbuat dari gaji UMR hidup di Jakarta? Ya menangis. Ya. Sudah itu aja, meratapi hidup, meratapi nasib seperti itu. Nah makanya dari begitu banyak peluang yang ada di luar sana, saya nggak tahu ya. Karena namanya peluang itu semua bagus, setuju nggak Bapak Ibu ya? Semua peluang, semua bisnis itu nggak ada yang jelek, semuanya bagus. Semua tergantung kembali lagi kepada yang menjalankan usahanya. Nah, yang menjalankan usaha inilah yang menjadi kunci
apakah membuat hasil yang maksimal atau tidak kembali ke diri masing-masing, tergantung Bapak Ibu semua. Dan hari ini ada sebuah peluang juga menurut saya yang sudah saya tekuni selama 13 tahun terakhir, yang diberikan oleh perusahaan dari Jepang yang sudah berdiri 51 tahun di tahun ini dan sudah mendapatkan izin dari 25 negara. Bayangkan Bapak Ibu, kalau ada institusi yang namanya negara sudah memeriksa perusahaan namanya Enagic, kira-kira kita perlu mempertanyakan lagi nggak Bapak Ibu? Halo? Enggak ya? Kenapa Bapak Ibu? Hah? Karena instrumen negara punya cara yang lebih detail, yang lebih ampuh, yang lebih akurat daripada kita. Jadi kita nggak usah pusing-pusing lagi nanyain Enagic. Benar nggak Bapak Ibu? Karena Enagic itu adalah perusahaan besar yang sudah punya pengalaman 51 tahun dan insya Allah dia punya pengalaman untuk menghadapi 50 tahun ke depan dari pengalaman sebelumnya, ya. Nah, sebelum saya ceritakan penghasilan yang dapat kita raih dari bisnis Enagic, saya ingin memberikan peringatan bahwa bisnis ini bukan untuk dapat skema kaya raya, tapi membuka peluang perubahan hidup buat yang lebih baik bagi yang mau serius, komitmen, fokus, dan kerja keras. Sepakatin dulu ya peraturannya Bapak Ibu ya. Pertanyaannya cuma sederhana. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan dan tahu caranya, minimum aja dapat 100 juta sebulan. Ada yang mau ambil nggak? Oh ya. Nggak ada yang nggak mau Bapak Ibu. Ini pertanyaan yang menurut saya tidak pernah dapatkan waktu saya bekerja menjadi karyawan. Kalau saya tahu ini Bapak Ibu, saya udah lebih kaya dari sekarang mungkin ya. Nah, jadi sebenarnya nih Bapak Ibu, kalau kita mau ngomongin bisnis apapun bentuknya, yang lupa orang diskusikan atau orang pelajari adalah sistem di dalamnya. Ya, karena menurut saya nggak tahu deh, menurut Bapak Ibu, mungkin nggak ada bisnis tanpa sistem? Nggak mungkin. Berarti semua bisnis konsepnya apapun itu, ya pasti ada sistem di dalamnya. Mau bisnis jasa, mau bisnis makanan, mau bisnis airlines atau apapun itu namanya, pasti ada sistem di dalamnya. Ya. Di tempat saya kerja dulu di hotel itu juga ada sistemnya atau yang disebut dengan SOP, yang dimana semua yang bekerja jadi sistem, salah satunya karyawan termasuk saya, harus mengikuti SOP-nya atau sistemnya, yang dimana agar membuat perusahaan atau bisnis yang berjalan bisa berkembang dengan baik. Begitu juga dengan Enagic Bapak Ibu, yang orang selama ini cuma lihat adalah bisnisnya dan produknya. Dia lupa nih bahwa ada sistemnya yang perlu dipahami. Bagaimana caranya agar sistem ini secara otomatis akan mengembangkan bisnis Bapak Ibu, yang efek sampingnya adalah hasil. Hasil itu efek samping Bapak Ibu, bukan menjadi prioritas yang utama yang perlu kita pelajari. Ini yang Bapak Ibu harus paham ya. Nah, jadi kalau kita bicara bisnis Enagic, yang Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sebenarnya nih kita semua ada di Enagic. Pertanyaannya simpel. Kalau nggak ada duitnya masih pada mau ngumpul nggak? Ya. Apa karena produknya bagus, karena nggak ada duitnya terus pada ngumpul semua? Nggak kan, benar nggak? Setuju ya? Ini kita sepakati dulu ya Bapak Ibu. Jadi kita semua ya menjadi orang yang agak sedikit beda di hari kerja loh, ini pada ngumpul di sini kayak nggak ada kerjaan. Kalau kerjaan nggak ada, saya juga nggak ada. Cuma cara dapetin duit kita tahu gitu ya Bapak Ibu, benar ya? Nah, jadi perusahaan Enagic ini sebenarnya menawarkan konsep sistem yang Bapak Ibu harus pahami ya. Karena kesepakatannya kita semua sama-sama tahu bahwa di dalam bisnis Enagic, kalau tidak ada uangnya, nggak akan ada satupun yang mau menjalankan bisnis ini. Benar nggak? Ya. Banyak nggak yang bisnis orang lain lakukan, tapi tidak ada uangnya buat kita? Banyak gitu. Kita nggak dapat apa-apa. Tapi kadang kita membantu mereka dengan mereferensikan gitu. Contoh salah satunya apa? Nonton film. Ada yang belum pernah nonton bioskop?
Udah pernah nonton semua ya? Pas tahu cerita filmnya bagus, ketemu teman kita ngobrolin topiknya lagi film, cerita nggak soal filmnya? Cerita. Gara-gara cerita kita, teman kita apa? Jadi penasaran, kepo, ikut nonton. Siapa yang diuntungkan dari skema cerita kita? Cineplex 21, bioskop, artis. Gara-gara kita, mereka semua mengeluarkan uang untuk bisnis mereka. Kitanya dapat apa Bapak Ibu? Dapat wassalam. Ya. Nah, makanya pemahaman ini ya yang kita harus mengerti dulu, karena apa yang dilakukan oleh Enagic adalah menawarkan sistem. Yang kerennya, sistem ini yang punya cuma Enagic Bapak Ibu. Dan sudah dipatenkan oleh perusahaan Enagic. Kita tidak punya kompetitor. Apa kompetitor Bapak Ibu? Pesaing. Kita tidak punya pesaing karena Enagic ini punya 8-point system yang membuat Mr. Oshiro yang punya perusahaan. Itu menurut saya nilai plus yang luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, 8-point ini adalah sebuah sistem yang ditawarkan kepada masyarakat dunia nih, kepada siapapun yang mau. Yang nggak mau perlu ditawarin kan Bapak Ibu? Nggak perlu. Nah, kita perlu pemahaman sedikit soal sistem ya. Sistem dalam bisnis nih, contohnya yang Bapak Ibu ketahui, pasti Bapak Ibu sudah tahu ya brand-brand yang terkenal ya. Ada KFC di sini, Coca-Cola, McDonald's, Starbucks ya. Pernah nggak merasakan KFC atau brand yang ada di belakang saya ini, pada saat Bapak Ibu merasakan rasanya beda di negara lain? Semua sama ya Bapak Ibu. Kenapa sama? Karena sistemnya sama. Ya, saya belum pernah minum Coca-Cola dulu sebelum ketemu Enagic ya Bapak Ibu. Sekarang mah udah banyak berkurang, bahkan stop. Minum Coca-Cola di Australia, pas minum Coca-Cola di Semarang, ada rasa tehnya? Nggak ada Bapak Ibu, semua sama. Skema rasa makanan KFC, McDonald's, Starbucks di seluruh dunia pun sama. Nah, inilah yang disebut sistem, karena perusahaan membangun sistem itu menjadi kekuatan dari pengembangan bisnisnya. Ya. Nah, kalau yang lokal seperti apa Bapak Ibu? Indomaret sama Alfamart ya. Ada yang belum pernah masuk ke supermarketnya namanya Indomaret sama Alfamart? Pasti udah semua ya? Sama nggak model-modelnya Bapak Ibu? Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, mereka tidak menjual supermarket Bapak Ibu, mereka menjual sistemnya. Makanya sistem ini bisa dimiliki oleh banyak orang, termasuk Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, kalau kita bicara konsep sebuah sistem bisnis, kira-kira mahal atau murah Bapak Ibu? Halo? Mahal ya. Untuk Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu mau punya sistemnya Indomaret atau Alfamart, itu dibuka untuk umum kok, sekitar 750-an juta. Baru yang lokal. Bapak Ibu kalau mau punya misalnya McDonald pun juga bisa. Cuma puluhan miliar modalnya, seperti itu ya. Bayangkan kalau Bapak Ibu mengerti sebuah konsep sistem dalam bisnis. Lihat nih yang ditawarkan Enagic. Enagic adalah sebuah perusahaan yang sudah membangun infrastruktur sistem bisnisnya di 25 negara dengan total kantor cabang 50 lebih di seluruh dunia. Indonesia ada di Jakarta dan Surabaya ya, dan memberikan hak sistem bisnisnya kepada siapapun yang mau berpartner dengan perusahaan ini Bapak Ibu. Kira-kira kalau kita bicara sistem bisnis yang ditawarkan oleh perusahaan Enagic, sistem bisnisnya sudah terbentuk selama 51 tahun, ada di 25 negara. Dan kita bisa gunakan bisnis sistemnya itu untuk 25 negara. Modalnya kira-kira berapa Bapak Ibu? Ratusan M. Lah Indomaret yang lokal aja 750 juta, Bapak Ibu bisa browsing kok. Nah, sistem yang ditawarin oleh perusahaan Enagic ini berlaku di 25 negara. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya punya kesempatan ke Singapura misalnya yang paling dekat,
Bapak Ibu bisa gunakan kantornya Energik sebagai pertemuan meeting untuk tim atau pribadi kepada produk Bapak Ibu secara gratis. Bapak Ibu bisa minum airnya sepuasnya. Kalau udelnya udah nggak ada, mau dipakai mandi pun silakan. Tapi mandinya di kantor. Istilahnya sampai kayak gitu Bapak Ibu. Ngerti ya? Saya makanya pada saat melihat bahwa Energik punya sistem yang sudah dibangun di 25 negara, kalau harganya 100 juta, kira-kira masih masuk akal nggak untuk sebuah sistem bisnis yang ada di 25 negara? Masih Bapak Ibu, benar nggak? Nah, Energik baiknya minta ampun nih Mr. Oshiro, udah capek-capek bangun sistem bisnisnya, bisa dimiliki oleh siapapun yang mau, hanya seharga 70 juta. Bonusnya dapat mesin. Mesin yang diberikan oleh Energik, ini mesin kualifikasi sebagai alat medis kedokteran yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Jepang. Kalau kita ngomongin teknologi nih, medis kesehatan Jepang, kira-kira menurut Bapak Ibu, barangnya bagus atau jelek Bapak Ibu? Bagus. Barangnya edan bagus banget Bapak Ibu. Karena dulu sebelum perusahaan Energik membuka dirinya kepada dunia, dia hanya memproduksi mesin ini hanya untuk rumah sakit saja. Kita tidak boleh punya Bapak Ibu. Yang boleh punya hanya rumah sakit aja. Tiba-tiba Mr. Orinari Oshiro, karena kebesaran hatinya, ya karena baiknya luar biasa, dan dia melihat manfaat yang diberikan oleh manusia begitu banyak, dia pengen bagikan untuk dimiliki oleh seluruh umat manusia Bapak Ibu. Luar biasa banget, tepuk tangan dulu dengan Energik Bapak Ibu. Nah, masalahnya nih Bapak Ibu, yang memvalidasi ini mesin adalah dokter Hiromisinya. Buat yang nggak tahu nih Bapak Ibu, ini kan ada tulisannya, ketik cari tahu sendiri Bapak Ibu. Saya di sini tidak untuk membahas dokter Hiromisinya, tapi kalau Bapak Ibu cari tahu, saya sudah cari tahu Bapak Ibu. Saya geleng-geleng dengan apa yang dilakukan sama beliau, dan ini yang menarik buat saya Bapak Ibu. Dokter Hiromisinya selama hidupnya tidak pernah merekomendasikan dan menyebut nama perusahaan atau produk lain kecuali Energik dan Kangen Water. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kalau itu tidak bagus untuk pasiennya, mungkin nggak dokter Hiromisinya rekomendasi, bahkan cerita di semua bukunya. Nggak mungkin Bapak Ibu. Dan ini menarik lagi Bapak Ibu, dokter Hiromisinya bukan dan tidak bekerja dan tidak digaji oleh perusahaan Energik untuk cerita tentang manfaat produknya Bapak Ibu. Validasinya dari dokter Hiromisinya, kepala rumah sakit Albert Einstein di New York, kepala dokter-dokter seluruh dokter Jepang yang ada di Amerika, dan beliau adalah yang menemukan, yang membuat kolonoskopi. Dan dia rekomendasikan ini ke semua pasiennya untuk membantu penyembuhan. Begitu saya sudah tahu dan validasi dokter Hiromisinya, selesai udah. Karena kenapa Bapak Ibu? Kalau saya cerita manfaat air Kangen dari A sampai Z, dari siang sampai malam, Bapak Ibu nggak pernah minum, cuma dengar doang, Bapak Ibu dapat manfaatnya nggak? Kalau Bapak Ibu tidak pernah dijelasin manfaat Kangen Water atau air Kangen, tapi Bapak Ibu minum setiap hari dari mesinnya, Bapak Ibu dapat manfaatnya nggak? Dapat. Cukup dipahaminya. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kita perlu punya sistem dalam hidup? Ya, jadi kata Donald Trump, Presiden Donald Trump kemarin yang baru dilantik, manusia itu fase yang diingat cuma dua, fase dia lahir sama fase dia mati. Ya, di tengah-tengah ini adalah sebuah berkah katanya dia. Baru nonton TikTok tadi pas jalan ke sini. Boleh dong kalau bagus kita bagikan, benar kan? Yang ngomong Presiden Trump lagi kan, ya sudah terbukti dia.
Nah, jadi apapun yang kita lakukan Bapak Ibu, pastikan itu menjadi sebuah hidup yang bermakna. Tapi jangan sampai terjebak dalam sebuah yang namanya rutinitas yang tidak membuat hidup kita menjadi lebih baik. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena yang sudah lewat 5 tahun tidak akan bisa kembali lagi 5 tahun kemudian. Setuju ya Bapak Ibu? Keren menurut saya itu yang disampaikan. Makanya begitu saya sadar dulu saya bekerja, saya bilang sama diri saya sendiri, kalau saya masih melakukan hal yang sama, mengharapkan perubahan 5-10 tahun lagi, ini saya yang bodoh nih, saya bilang. Nah, saya merasa kerja keras saya bukan di tempat yang bisa menghargai saya. Tidak ada yang salah dengan kerja keras kita. Tapi di mana Bapak Ibu dihargai, disitulah Bapak Ibu harusnya taruh tempat kerja keras Bapak Ibu semua. Dan saya melihat dengan waktu yang Tuhan kasih beberapa fase dalam hidup kita, seperti yang Bapak Ibu lihat ya, cepat atau lambat, yang tadinya belum menyampai umur 50 akan mencapai umur 50. Yang sudah 50 nanti akan jadi 60 dan seterusnya dan seterusnya. 3 tahun lagi saya sudah kepala 5 Bapak Ibu. Nggak kelihatan ya? Nah, makanya kalau saya tidak ambil keputusan 13 tahun yang lalu Bapak Ibu, cuma gara-gara berpikir tidak punya duit, cuma gara-gara berpikir mahal, cuma gara-gara berpikir susah dengan segala macam resikonya, cuma gara-gara itu, cuma karena semua fokus saya sama masalah. Tapi pada saat saya rubah fokusnya untuk solusi. Pada saat orang ngelihat masalah, saya ngelihat solusi. Itu yang terjadi sekarang dengan hidup saya. Dan saya melihat bisnis energi, yang saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu adalah, pertama yang Bapak Ibu harus rubah adalah cara berpikir yang lama itu harus dimatikan. Kalau mau mendapatkan bisnis energi dengan hasil yang maksimal, Bapak Ibu harus memulai dengan cara berpikir yang baru. Ya, karena saya di sini hanya ingin mengingatkan Bapak Ibu, lihat di belakang saya ya. Kita semua akan mengalami fase yang sama nggak nantinya akhirnya Bapak Ibu? Benar nggak? Dan 50 tahun setelah kematian kita nanti, ada yang masih ingat kita nggak Bapak Ibu? Nggak ada. Saya aja nggak tahu kakeknya kakek saya. Bapak Ibu ada yang tahu kakeknya kakek Bapak Ibu? Atau kakeknya lagi? Nggak ada yang tahu. Suatu saat kita, makanya itu yang tadi Donald Trump bilang, selagi kita sekarang masih bernafas, inilah saatnya kita untuk melakukan yang terbaik. Sudah cukup kita menguntungkan korporasi. Saatnya Bapak Ibu menguntungkan diri Bapak Ibu sendiri. Seperti itu ya. Karena kenapa? Ini, kalau menurut saya, mohon maaf ya, saya pernah di fase ini masalahnya. Ini warisan zaman Belanda, kalau saya bilang. Yang diturunkan ke kakek saya, diwariskan ke orang tua saya mau wariskan ke saya. Saya menolak. Ya, yang saya lihat terjadi di keluarga saya, mudah-mudahan tidak terjadi di keluarga Bapak Ibu ya. Karena 30 tahun saya melihat orang tua saya bekerja Bapak Ibu, begitu dia pensiun, penghasilannya ikut pensiun Bapak Ibu. Ya, ayah saya dulu kerja di departemen sosial, lembaga pemerintahan yang mungkin nggak ada duitnya, kerjanya ngurusin gembel Bapak Ibu. Ya, ibu saya kerja di Lemigas, hanya pegawai biasa. Begitu mereka berdua pensiun, income-nya juga pensiun. Saya buka-bukaan aja, pensiunannya 3 juta sebulan Bapak Ibu. 3 juta sebulan, di bawah UMR sekarang ya. Apa yang terjadi setelah 30 tahun? Faktor usia. Makin tua, jebret, sakit kena kanker prostat. Apa uang yang sudah dikumpulkan selama bertahun-tahun kepake bayar rumah sakit, kepake bayar dokter, obat-obatan dan lain sebagainya. Ditambah lagi 4 anaknya menikah, jual aset, jebret, lama-lama habis. Ya. Dan saya lihat ini kayak skema apa ya? Mohon maaf ya, skema penipuan. Kerja puluhan tahun cuma dibayar 3 juta. Kalau menurut saya ini skema penipuan Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu kerja 30 tahun terus endingnya cuma dapat 3 juta sebulan, mendingan saya ngerjain bisnis energi.
Ya kan? Kerja 4 tahun dibayar 100 juta sampai hari ini, Bapak Ibu. Perbandingannya jauh nggak, Bapak Ibu? Kan kita punya apa, Bapak Ibu? Punya otak dikasih sama Tuhan, kan bisa dipakai untuk berpikir yang logis sama nggak logis, ya Bapak Ibu. Makanya saya bilang, ini sama aja dengan jajahan zaman Belanda, warisannya diturunkan sama orang-orang Indonesia. Jadi ini yang dibanggakan di sekolah, yang dibanggakan di keluarga saya sendiri, Bapak Ibu. Yang berpikir 5% kayak saya, di keluarga saya cuma saya sendiri. Semua keluarga saya pegawai kok. Awalnya saya dibilang aneh. Satu-satu mulai masuk, mereka mulai pensiun. Nah sekarang baru teriak-teriak, wah enak ya hidup kayak Mas Joko, pret. Terus saya tinggal pret, tiap ada yang keluarga saya ngomong, pret. Bisa dipahamin ya Bapak Ibu? Ya. Coba lihat, siklus hidup jadi pekerja sebagian besar ya. Bangun tidur, ke kantor setengah 6, kejebak macet, dikit lagi nyampe, sampai kantor jam 8, on the way jam 6, masih di jalan 18.40, kejebak macet lagi jam 7, terus. Itu bahasa Sundanya gorowol comeback home, gorowol comeback home, gorowol comeback home, gorowol comeback home, gorowol comeback home. Selama 30 tahun, 30 tahun habis di jalan, amit-amit cabang bayi. Benar nggak? Salah nggak mereka? Enggak. Pilihan hidup. Ya kan, saya nggak bilang yang mereka lakukan jelek. Saya cuma kasihan. Kenapa saya ngomong bisa kasihan? Karena saya pernah menjadi bagian mereka. Makanya Bapak Ibu, ini yang perlu kita pahami bersama semua. Bagi yang pengen ada perubahan. Kan pilihan, benar nggak Bapak Ibu? Ada nggak yang maksa Bapak Ibu? Nggak ada. Yang maksa saya juga nggak ada Bapak Ibu. Pilihan. Saya cari tahu. Kok saya udah kerja keras nih? Ya, kerja 3 shift, banting tulang katanya, berat saya sampai habis 71 kilo. Hidup saya kok begini-begini aja. Ada apa ini? Kan gitu yang jadi pertanyaan. Kenapa? Ada yang salah pekerja keras saya? Saya ngerasa nggak ada kok. Oh, saya belum ngerti hitung-hitungannya saat itu Bapak Ibu. Ya kan? Yuk kita berhitung sama-sama. Tuhan ciptain kita sama nggak waktunya Bapak Ibu? Sama. 24 jam sehari. Pertanyaannya, ada yang naik Rolls Royce, ada yang naik Mercy, ada yang naik angkot, ya kan? Ada yang naik busway. Ini ada apa ini? Ya kan? Nah, akhirnya begitu saya coba cari tahu, karena saya menjadi bagian dari sistem. Saya berhitung, kalau saya kerja sehari 8 jam, sebulan saya dibayar 8 kali 30 jam kerja saya kurang lebih adalah 240 jam, benar nggak? Ya, Bapak Ibu nggak perlu setuju dengan teori saya, ini hitung-hitungan gobloknya saya aja nih Bapak Ibu. Terus saya mikir, di tempat saya kerja dulu, sehari kerja karyawan itu ada 100 orang. Kerja buat siapa? Kerja buat yang punya sistem. Salah satunya saya. Dan pada saat saya bekerja, saya dibayar. Artinya ada 100 orang bekerja bersamaan. Yang punya sistem dapat berapa jam kerjanya? 8 kali 100 orang sehari. Jadi berapa? 800 jam dia sehari. Kali omsetnya dia sebulan, kali 30. Berapa jam kerja dia miliki? 24.000 jam. Bang, kebuka langsung saya. Oh, ini biang keroknya. Kemarin saya nggak ngerti. Ini yang harus dipahami banyak orang. Siapapun Bapak Ibu, statusnya apapun Bapak Ibu, selama Bapak Ibu kerja jadi sistem, percaya sama saya. Percaya sama saya Bapak Ibu. Perubahan itu sulit untuk bisa didapatkan. Tapi buat orang-orang yang bekerja, dia punya sistem dan dia bangun sistemnya, harapannya masih jauh lebih baik daripada tidak punya harapan sama sekali. Ya, karena kenapa Bapak Ibu? Kita lihat, kalau kita punya sistem, kita bangun sistemnya Bapak Ibu, ya kan? Apa yang terjadi adalah jam kerja kita bertambah. Karena orang hakikatnya kalau dipaksa, kemarin saya presentasi ada salah satu pemilik pabrik, dia adalah yang membuat bahan baku buat jalan tol. Saya kaget di cerita, dia memberlakukan di tempat dia kerja karyawannya itu bukan 8 jam sehari, 12 jam. Bro, berapa? 12 jam, anjir gila. Itu nggak ada yang tewas, banyak yang tewas bro. Habis gimana? Memang jam kerjanya kita di lapangan 12 jam
saya baru sekali Bapak Ibu. 12 jam pakai dia pakai mesin ini Bapak Ibu. Supaya kawannya kuat. Padahal udah bilang nggak ada ini kangen ini Bapak Ibu. Lucu dia kasih apa tetap dibeli. Oke, sekarang kita lihat ke hitung-hitungan Bapak Ibu. Kalau saya ngelihat perbandingan perkalian, oh iya, inilah yang dimaksud kekuatan sistem Bapak Ibu. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena ada yang namanya daya ungkit leverage ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak kuat angkat barang yang besar kayak meja ini, tapi kalau Bapak Ibu ada trolit bisa dipindahin, bisa dibawa nggak jadi mejanya Bapak Ibu. Nah itu yang dimaksud dengan daya ungkit Bapak Ibu. Nah akhirnya begitu saya sadar, pertanyaan saya, waduh modalnya nih mahal banget nih. Kalau kita mau punya bisnis 100 karyawan, punya sistem seperti ini, berapa modal yang harus dikeluarkan Bapak Ibu? Ini enggak, kita bicara ratusan juta, ini miliaran ini pasti nih Bapak Ibu ya. Makanya begitu saya ngelihat perusahaan Enagic punya konsep sistem at point Bapak Ibu, saya nggak peduli, mohon maaf ya. Mana yang lebih penting? Enagic atau hidup Bapak Ibu? Hidup. Halo? Hidup. Enagic atau hidup Bapak Ibu? Hidup saya. Enagic ini membuka dirinya sebagai kendaraan. Ini yang Bapak Ibu harus paham. Kendaraan yang dimiliki Enagic ini kesempatan kita untuk memaksimalkan. Kita punya produk, baru dia bisa bekerja produknya Bapak Ibu. Kalau tidak ada ciptaan Tuhan yang bermain di dalamnya. Ngeri nggak tuh Enagic Bapak Ibu? Yang membuat mesin ini bekerja karena apa Bapak Ibu? Halo? Karena apa? Air. Nah, pertanyaannya, yang menciptakan air siapa Bapak Ibu? Tuhan. Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Bapak Ibu, kita punya produk. Pertanyaannya, pernah dengar nggak Bapak Ibu? Orang bosan minum air putih? Nggak pernah. Halo? Nggak. Negara